Orang-orang yang kafir itu kan dia nggak salah, karena ditulis. Karena ditulis saya nggak Islam. Nah, mau ngomong apa coba? Ngel. Nah, kan nggak boleh omongan mau minum itu nggak boleh. Oh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita tentang beberapa hal yang memang terjadi di sekitar kita. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa dulu guru kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Jiji. Waalaikumsalam Pak Tum. Sehat Pak Jiji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita ngaji lagi Bang Jiji. Siap. Sahabat beriman, banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita seperti bencana, kemudian ada hujan yang akhirnya menimbulkan banjir di mana-mana. Kejadian-kejadian juga tentang kematian seseorang yang menurut orang itu atau menurut orang tuanya kalau anaknya meninggal tidak diinginkan terjadi seperti itu. Nah Pak Ustadz, apakah semua kejadian-kejadian itu memang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz seperti dalam salah satu surat nih? Mohon maaf Pak Ustadz, saya bacakan suratnya Pak Ustadz ya. Ini di dalam surat Al-Hadid, surat nomor 57 ayat 22. Terjemahannya. Saya langsung baca terjemahan aja Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mohon penjelasan, pencerahan mengenai ayat ini yang akhirnya berhubungan dengan bencana yang terjadi di bumi ataupun pada diri kita sendiri. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu memang masih menjadi banyak perbedaan ya. Tetapi yang saya amati ayat-ayat dalam Quran itu tidak bertabrakan, harusnya saling susun ya. Nah ini maksudnya begini. Kalau Allah menceritakan bahwa tidak ada bencana yang terjadi juga terhadap dirimu sendiri itu kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz namanya. Jadi itu maksudnya adalah bukan berarti seseorang bernama Tung nanti hari ini jam ini kejadian tapi kamu belum ada. Bukan begitu maksudnya. Kemudian Haji J nanti Haji J akan menikah dengan seorang bernama ini hari ini tanggal ini dan Haji J belum ada, bukan seperti itu maksudnya. Nah, maksud dari ayat tersebut itu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah sistem. Sistem itu salah satunya memang sudah ditulis di dalam Quran. Sistem itu dijaga oleh para malaikat. Sistem ya. Jadi kalau manusia, kamu tuh pada waktu kamu diberi nyawa oleh Allah Ta'ala dalam kandungan ibumu, nah disitulah malaikat itu sudah mulai ada raqib dan atid. Itu sudah mulai diadakan. Jadi setelah mulai akhir balik, malaikat raqib dan atid ini mulai mencatat amal-amal baikmu atau dosa-dosamu.
apakah, maaf Pak Ustadz ya, apakah pada saat saya di dalam kandungan itu yang setelah dijaga oleh malaikat itu dicatat juga mengenai rezeki saya, umur saya, dan jodoh saya? Itu Pak Ustadz. Itu memang, tetapi bentuknya sistem. Jadi kalau ada seseorang ditulis jodohnya, persoalannya itu kan, kalau umpamanya ditulis jodohnya, umpamanya seseorang laki-laki si fulan sama si fulin ketemu umpamanya. Jadi suami istri. Nah, pada saat suami istri itulah menjadi jodoh. Nah, jangan juga berpikir setelah menjadi jodoh, jodohnya sampai meninggal. Nggak bisa seperti itu. Karena itu ada ujian demi ujian yang harus diselesaikan. Nah, kalau umpamanya dia pisah, kan nggak jodoh. Nah, kemudian setelah pisah, kemudian ada yang mendapatkan pasangan, ada yang tidak mendapatkan pasangan. Kan nggak bisa ditulis bahwa seseorang itu setelah dia ditiupkan roh itu ditulis jodohnya, rizkinya, dan kematiannya. Itu sistem maksudnya. Makanya kalau kematian ini masuk ke salah satu ayat Quran. Ini sistem, yaitu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi di sini ceritakan ini sistem kematian. Sistem kematian. Ini ditulis di dalam Quran itu. Artinya, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, oleh saudara-saudara kita ini hanya berhubungan dengan rokok. Jadi orang kalau merokok besok mati, makanya begitu. Lah, kok kuasa Allah yang begitu besar kok ngurusi orang mati karena rokok? Kan begitu, tidak hanya rokok. Oh, tidak hanya rokok. Enggak. Dia makan di jalan tol, nyebrang ketabrak ya mati walaupun dia makan, kan gitu. Nah, kalau kejadian itu apakah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Pak Ustadz? Nah, sebenarnya kejadiannya ini begini, kalau yang tadi makan ditabrak itu kan bukan begitu. Itu kan karena keteledoran. Keteledoran dari janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Yaitu wong makan nggak lihat kiri kanan, nyebrang di jalan tol yang kencang semua. Lah ya mati. Gitu loh maksudnya. Nah, itu kalau itu ditulis di Lauh Mahfuz, itu sebenarnya ditulisnya itu bukan di titik itu mati. Tidak apa-apa tiba-tiba dari dulu sudah ditiupkan kemudian mati di sini, enggak seperti itu. Dituliskan ini kan ayat Quran sudah diceritakan. Jadi tidak boleh kita menyerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Makanya kalimat berikutnya wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Nah, ini kan Allah menyuruh berbuat baik. Berarti sebenarnya pada saat orang berbuat jelek kemudian berbuat baik, dia berbuat dosa, dia bertobat. Bertobat itu masuk perbuatan baik. Nah, setelah tobat dia harus merajut kembali, karena ini berhubungan dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya. Ayat ini akan berhubungan terus. Nah, ini yang dari Lauh Mahfuz itu sudah diterangkan banyak di dalam Quran. Jadi bukan semena-mena ditulis kematiannya, jodohnya. Kan seperti itu loh, kenyataannya kalau ditanyain emang jodohnya siapa kan nggak pernah tahu. Iya. Matinya kapan kan nggak pernah tahu, itu kan hanya Allah. Iya, tetapi kalau sekarang coba, kalau kamu marah terus dengan orang tuamu, nak, neng, dek, ini cewek nih, marah, nanti kamu itu belum umur 45, kamu kena kanker. Lah bener kena kanker. Lah itu kan sama, karena apa? Karena dia marah. Nah, awalnya itu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan, itu marahnya sebenarnya. Marahnya. Nah, itu terus-menerus dilakukan, marah lagi besoknya. 2 hari enggak, hari ketiga marah lagi, seminggu enggak, seminggu marah lagi. Lah itu kan ditulis oleh malaikat atid sebenarnya. Dan walaupun dia itu sendiri sholat ya nulis malaikat raqib, ngaji ya nulis malaikat raqib, tapi yang malaikat atid mencatat terus menerus ini juga jangan dibiarkan kalau bisa. Nah, inilah sebenarnya
kalimat tersebut itu sistemnya Allah yang sebenarnya sudah diterangkan banyak di dalam Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Nah, itu kok takdirnya gimana? Itu diceritakan takdirnya cacat atau tidak cacat lahirnya itu kan nggak pernah dibahas. Betul. Nah, kan begitu. Padahal cacat dan tidak cacatnya juga tergantung orang tuanya. Soleh dan tidak solehnya itu tergantung Allah dan juga tergantung orang tua. Saya bilang tergantung Allah nomor satu. Kan gitu. Tergantung Allah kalau soleh. Kan gitu, bukan tergantung orang tuanya. Tapi kalau tergantung Allah, bisa. Orang tuanya agamanya kurang, anaknya nggak taunya soleh. Nah itu Allah. Tapi bagi orang tuanya itu menguji. Anak saya didik sehingga dia itu menjadi soleh. Padahal enggak. Nah akhirnya dia akan bangga kepada anaknya. Nah kalau bangga terus-menerus itu namanya fasik. Dia lupa kepada Allah. Akhirnya masuk ke dalam sistem Allah yang Akhirnya lain. masuk ke dalam sistem Allah yang lain dari fasik itu. Jadi ini bukan mencatat orang per orang, tapi sistem untuk semua penciptaan Allah di bumi. Semua, sebenarnya semua. Dan itu termasuk orang per orang akan tercatat dengan rapi. Karena ada malaikat raqib dan atid. Ya itu, jadi pada saat umpamanya seseorang, saya mau minum ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Enggak, kalau lagi mau enggak. Tapi pada saat minum ini dicatat. Apa yang diminum racun ya matilah dia kan gitu. Apa yang diminum, dia minum air 1 galon sekali teguk, ya kenceng-kenceng, ya pelempokan, ya mutah lah kan gitu hasilnya. Jadi bukan mau minum karena baru mau dia bisa nggak jadi kan seperti itu. Jangan bukan maunya sebenarnya. Pada saat dia melakukan itulah yang tercatat. Kalau dia mau marah, mau marah, dia istighfar, dia nggak kecatat itu jelek dan istighfar terus mohon ampun. Tapi kalau dia marah, itu kecatat. Dia pengen berhutang, belum kecatat. Tapi pada saat dia berhutang, itu tercatat. Kalau dia berhutangnya karena ingin menolong ibunya, itu masih ada nilai kebaikan. Tapi kalau dia berhutang ingin menjadi kaya, itu yang dicatat menuju tidak baiknya. Kan banyak ini sebenarnya. Nah inilah yang sebenarnya tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi bencana pun itu akan tercatat. Kalau bencana itu rombongan, ya itu tadi personal per personal itu membawa dirinya masing-masing sehingga itu dapat bencana. Kalau umpamanya dulu zamannya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, lah itu kan mereka kaumnya itu hobinya kan sodomi, gay dan sebagainya. Lah itu kan akhirnya dijadikan bencana. Kan seperti itu. Nah, sama seperti manusia zaman sekarang. Sama. Jadi kalau personalnya dia melakukan sesuatu dan hampir-hampir mirip, Allah nanti melakukan suatu bencana yang mirip seperti mereka lakukan semuanya. Kalau sudah dilihat oleh Allah Ta'ala, ini kayaknya nggak manfaat, ini bisa menguji saudaranya, ini bisa menguji istrinya, ini bisa menguji anaknya. Itu kan terserah Allah, itu yang punya hak untuk mengambil nyawa seseorang itu hanya Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa kita baru mau minum itu ditulis, nggak bisa. Iya, kalau dipikir-pikir jadi satu kesombongan seperti itu ya Pak. Ya sebenarnya kalau orangnya ya siapa orangnya kan kita harus melihat. Kalau orangnya nggak tahu agama ya nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya tahu agama ya berarti dia tidak tahu di posisi itu. Nah disinilah sebenarnya harus diketahui. Jadi Lauhul Mahfuz itu sendiri adalah istilahnya catatan langit ceritanya. Tapi itu sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Contoh umpamanya. Jadi jangan sampai berpikiran akhirnya Allah itu dolim dengan Lauhul Mahfuz itu tersebut. Loh dolim gimana? Contoh aku mau minum sudah ditulis. Kan gitu. Aku mau nyuri ditulis nggak? Nah, kalau mau minum ditulis berarti mau nyuri juga ditulis harusnya. Kan begitu. Berarti tak salah orang yang nyuri. Kan kira-kira gitu karena udah ditulis gitu Mas. Gimana sebenarnya? Iya benar. Berarti nggak salah orang yang mencuri kan gitu karena sudah ditulis. Kalau saya nggak sholat karena ditulis nggak sholat, padahal saya belum sholat. Nah itu
Kan salah akhirnya. Makanya yang ditulis itu adalah apa yang dia lakukan. Akibatnya seperti itu ya Pak Ustaz. Apa yang dia lakukan dulu. Akibatnya itu nanti urusan Allah. Tapi apa yang dia lakukan? Kalau dia lakukan tidak sholat, ya nantinya dia akan menerima sesuatu. Yang dia lakukan mencuri, ya nantinya dia ketangkep polisi. Kalau dia itu seminggu itu makan durian, ya nantinya mencret terus gitu. Lah itu kan seperti itu, apa yang dia lakukan itu yang baru ditulis. Karena kalau dia baru mau minum aja sudah ditulis. Nah, yang orang-orang yang kafir itu kan dia Nggak salah. nggak salah. Karena udah ditulis. Karena ditulis saya nggak Islam. Nah, Mau ngomong apa coba? angel. Nah, kan nggak boleh omongan mau minum itu nggak boleh. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Misalnya gini nih Pak Ustaz. Nah, ini kita duduk bertiga di sini. Apakah sebelum duduk ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz Pak Ustaz? Ya belum, setelah duduk aja. Karena sudah terjadi gitu. Ya, pada waktu duduk ditulis. Kemudian pada waktu duduk itu mau apa? Haji C, kamu sama saya otaknya beda-beda. Baru masuk ke dalam sistem yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Kamu mau apa? Mau bercanda? Nah, duduknya kamu nilainya kan bisa beda. Ini ngaji tapi kamunya nggak taunya bercanda. Ini ngaji kamunya nggak taunya itu nyerempet-nyerempet bahaya. Kan beda. Kalau Haji C ngaji sih dengerin, tapi nggak pernah mau tanya. Lah kan beda lagi juga. Yang dicatat apanya coba? Ya nggak tahu saya. Saya kan bukan malaikat pencatat, saya nggak tahu. Kan intinya kan pada waktu duduk itu apa yang didapat. Kan gitu. Jadi yang dicatat itu sebenarnya. Kalau duduk tok ya duduk tok. Dia dapat ilmu, dapat memori. Nah ilmu itu kalau nggak diterapkan nggak bisa jadi ibadah. Ya itu sama seperti itu. Kalau saya juga dicatat, mau memberikan ilmu ya dicatat itu menjadi amal soleh. Kalau saya sombong ya habis. Kalau saya ujub ria ya habis. Nah itu kan harus. Jadi difikirkan pada saat mau bicara itu harus difikirkan yang benar bagaimana. Seperti tadi kamu tanya tentang Al-Hadi 22 tadi. Itu juga harus diterangkan jelas. Di Quran itu sudah dijelaskan. Kan gitu. Jangan suuzon. Suuzon itu otak. Lah kalau orang suuzon memang tidak ditulis di dalam Quran bahwa orang suuzon nanti pusing. Memang nggak ditulis. Tetapi kenyataannya kalau saya meneliti sejak dulu, orang yang sering suuzon itu memang pusing. Memang nggak boleh. Bagaimana membuktikan kita itu la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga? Buktiin coba. Kan nggak bisa. Itu hanya menjadi hanya menjadi cerita. Jangan marah bagimu surganya gitu. Padahal kenyataannya yang ngomong jangan marah bagimu surga ya marah dia. Karena emang nggak ngerti esensi marah itu di mana. Kenapa kok bisa kalau marah itu nggak masuk surga? Karena kalau nggak marah itu kan masuk surga. Kalau marah ya balikannya surga ya neraka. Terangin kenapa kok bisa seperti itu. Nah itu kan ada banyak cara. Kenapa? Salah satunya Allah menceritakan maafkan mereka, fa'fu anhum, doakan kesalahan dosa-dosa mereka, wastaghfir lahum. Itu Allah menceritakan seperti itu, berarti kita disuruh kalau ada persoalan itu memaafkan. Bukan memaki-maki, marah dan sebagainya. Kalau bisa malah mendoakan, bukan menghujat, bukan. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa musibah itu tetap akan muncul setelah seorang itu melakukan rentetan peristiwa yang menurut Allah salah dan dosa. Maaf Pak Ustaz, itu termasuk termasuk nggak usah cuma musibah aja, termasuk orang yang ditulis oleh Allah Ta'ala mendapatkan nikmat. Kalau orang yang tadi berduka itu tidak boleh juga berduka terlalu kuat, karena ini sudah terjadi, dia harus paham dari mana musibah ini muncul. Kembali kepada Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah, disinilah harus diterangkan apa saja musibah yang kamu terima tadi itu disebabkan buah tanganmu sendiri. Musibahmu apa? Umpamanya mobil yang saya tumpangin itu ditabrak, kawan-kawan saya meninggal, saya yang lecet-lecet.
ya disyukurilah kawan-kawanmu yang meninggal. Lah itu sudah dia berjalan takdirnya masing-masing. Nggak taunya kawannya yang meninggal itu memang kalau dikasih nasihat sama orang tuanya nggak mau tahu, nggak mau dengerin, melawan. Lah kan dia nggak tahu kita. Taunya meninggal aja, tapi takdir itu bukan Allah dolim. Itu tetap dia yang mengusahakan sendiri. Termasuk nanti seseorang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Dan jangan kamu bersuka cita dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Harus kamu jaga. Hidupi keluargamu. Sedekahkan sebagian. Zakat mal, zakat fitrah, kerjakan. Seperti itu. Kemudian jangan kamu itu ujub, riak dan sombong tentang rezeki yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu yang lebih daripada yang lainnya. Kan gitu sebenarnya. Kalau dia mencoba jaga beneran, insya Allah ya itu akan benar-benar ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nanya nih tentang mencatat malaikat raqib dan atid serta takdir. Dari kecil saya sudah kasih pelajaran. Kalau niat baik tapi belum dilaksanakan tetap dapat catatan baik. Apalagi kalau sudah dilaksanakan atau dikerjakan, 2 dapatnya. Begitupun kalau niat jahat, kalau baru niat belum dicatat katanya. Tapi kalau udah dilakukan baru dapat salah. Dosa. Apakah seperti itu? Betul, hadisnya seperti itu, insya Allah. Jadi cuma bedanya kalau punya niat baik itu bukan mau membodohi malaikat. Saya mau sholat subuh tapi nggak subuh. Nanti waktunya zuhur, saya mau sholat zuhur nggak zuhur. Lah itu kok cuma itu mungkin dapat penalti malah. Nah kan paham kok sekarang. Di situ namanya membodohi. Para malaikat dan Allah itu tahu hati kita. Sebenarnya kita mau membodohi apa enggak. Itu betul kalau mau sedekah, itu betul keinginan mau sedekah. Tapi pada saat mau diberikan, sesuatu terjadi sehingga nggak jadi. Nah itu yang tercatat. Tapi pada saat dia nanti ada kesempatan, dia sedekah. Itu juga tercatat lagi. Sebenarnya mirip seperti itu. Apakah niat yang tadi maksudnya Bang J itu harus diucapkan atau cukup di dalam hati, Bang? Ya, niat itu kan ya boleh dalam hati, boleh diucapkan, silakan. Kalau diucapkan hati-hati. Kalau di depan orang lain itu namanya ujub, riya. Iya. Kalau di dalam hati ya itu cukup kita dengan Allah aja. Kalau mengucapkan nah itu sama. Saya mau datengin yatim piatu untuk nanti saya kasih apa ya itu kan sama. Itu kan ujub riya sebenarnya. Kan seperti itu. Jadi memang harus hati-hati. Jadi pada saat kita itu mau betul-betul karena Allah melakukan suatu perbuatan baik atau hanya mau ngibulin Allah. Nah itu yang harus hati-hati. Sama. Jadi istilahnya umpamanya yang seseorang mau marah tapi dia tahu marahnya ini tidak boleh, dia tahu dasar dalilnya dari Quran sudah tidak boleh, hadisnya juga tidak boleh, berarti dia berusaha untuk meredam amarahnya dengan istighfar. Nah walaupun dia diem, orang lain nggak tahu, itu sudah menjadi pahala dia untuk berperang melawan marahnya. Ya kata Rasul itu perang melawan hawa nafsu itu lebih besar daripada perang Badar. Itu dia berperang sendiri sampai hatinya tenang. Baru setelah tenang jangan berhenti, pujilah Allah karena yang menjadikan hati kita tenang itu Allah. Allah membolak-balikkan hati kita dari kita yang mau emosi dengan kita berusaha istighfar, kemudian Allah membalikkan hati kita dengan tidak emosi. Nah itulah salah satunya. Bukan seseorang muslim kemudian dia itu menjadi murtad kafir, itu kan Allah membolak-balikkan hati, ngawur itu namanya. Allah itu salah, nyawain Allah lagi. Banyak kita juga berdoa Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kita berdoa agar kita ditetapkan keimanan dan
keislaman kita teguh gitu kan. Seakan-akan tanpa salah apa-apa Allah yang tadinya manusianya baik jadi buruk gitu. Padahal itu kan ada proses kenapa Allah jadikan seperti itu ya Ustaz. Kejadian seperti apa? Misalnya orang dari tidak baik menjadi baik. Kalau orang yang baik menjadi tidak baik itu kan otomatis perilaku dia sendiri. Iya, betul. Jadi kalau seorang tidak baik menjadi baik, itulah Allah yang membolak-balikkan hatinya dari tidak baik menjadi baik. Tapi lewat mana? Bisa aja lewat anaknya yang doa dia dengar. Oh gitu. Loh, kan banyak. Bisa aja lewat istrinya yang betul dia suatu ketika bangun itu dengar istrinya berdoa, mendoakan suaminya ceritanya. Dia dengar tapi dia nggak berani bangun karena ada malu, ada macam-macam lah itu. Akhirnya pada saat pagi dia tidak mau ngomong sama istrinya, dia ngerenung. Nah, di titik itulah sebenarnya dia mendapatkan hidayah lewat doa anaknya, lewat doa istrinya, lewat doa orang tuanya, atau lewat doa temannya, atau lewat TV, atau lewat macam-macam. Yang di situ, nah di titik itulah sebenarnya dia punya chance untuk membalikkan hatinya. Dulunya itu dia itu tidak dekat dengan Allah, menjadi dekat kepada Allah Ta'ala, kan seperti itu. Jadi itu Allah yang membolak-balikkan hati. Kemudian kalau dia itu yang dunia muslim menjadi non-muslim atau kafir, ya jangan salahkan Allah, itu kerjaan dia sendiri. Jadi yang harus diketahui itu, sehingga kita nggak salah di hadapan Allah. Tidak salah bahwa memang seperti itu manusianya sendiri, karena dia anggap agama itu seperti mandi. Dia hari ini mandi air panas, dia besok mandi air dingin, dia besok pakai sabun ini, dia besok pakai ini. Itu dikira mandi, dikira kayak salon. Kalau momennya nggak cocok salon ini, pergi ke salon lain. Agama seperti itu, sesukanya dia. Lah, kalau sesukanya dia itu ya berarti dia itu ya dengan kondisi seperti itu dia sama seperti dia Tuhan. Dia nggak punya Allah istilahnya. Dia merasa dirinya Tuhan. Jadi semaunya saya maunya begini. Makanya ada orang, namanya dulunya dia orang Muslim. Dia sering bikin yayasan amal ini itu. Kemudian pada saat tertentu dia kekurangan uang karena dia sering menyumbang. Lah pada saat kekurangan uang itu sebenarnya ujian dari Allah Ta'ala. Kuat nggak dia? No, katanya pada saat dia kekurangan uang, dia minta kepada Allah Ta'ala, memang nggak diberi. Akhirnya dia menjadi murtad. Kalau saya nggak saya urusin, tapi ini ada pelajaran. Kenapa dia nggak diberi oleh Allah Ta'ala dan kenapa dia akhirnya murtad dan itu nggak diurusi oleh Allah Ta'ala. Kalau saya mikirnya gampang. Lah dulunya dia itu nyumbang ini nyumbang itu isinya ujub, riak dan sombong. Makanya pada saat dia ujub, riak dan sombong, merasa hartanya banyak, lupa bahwa yang ngasih harta itu Allah. Ya itu titiknya. Habis itu tuh hartanya memang disedikitkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia minta nggak dikasih, emang nggak dikasih. Lalu dikasih sama Allah Ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, merasa harta itu dia yang ngusahain ya akhirnya normal, Allah nggak ngasih. Nah kan akhirnya dia kafir. Kalau saya mah nggak saya urus, tapi ini ada ilmu, makanya bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah. Nggak cuma hanya dikasih harta, nggak cuma hanya dikasih anak, nggak cuma hanya dikasih istri atau suami. Harus kita sadari bahwa karunia Allah Ta'ala yang tidak pernah berhenti dari mulai kita ada dalam kandungan sampai sekarang itu apa? Satu aja karunia, yaitu jantung. Itu nggak pernah berhenti. Paru-paru kita nggak pernah berhenti. Dan kita sudah bisa jalan, kita jalan. Wong dalam kondisi tidur tidak sadar aja, kita itu masih dalam tidur itu mencari posisi yang paling enak itu gimana? Coba, mana bisa tidur diem? Nggak bisa. Pasti cari. Gitu. Itu yang gerakin siapa itu Pak Ustadz ya? Ya yang gerak ini ya fisik, tetapi di tengah-tengah sadar dan tidak.
Karena kan nggak nyaman memang kalau begitu terus. Jadi ya itu aja masih diizinkan oleh Allah Ta'ala bergerak menuju ke arah nyaman. Itu kok nggak pernah disyukuri. Kan gitu. Nah disitulah sebenarnya akhirnya Allah memberikan musibah bagi orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk Allah memberikan nikmat bagi orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat ya, walaupun itu ada dalam surat Al-Hadid, Allah menceritakan di surat yang lain, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, dan apa saja musibah yang engkau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi nggak ada sisi Allahnya. Nah ini termasuk menjadi musibah yang ditulis di dalam surat Al-Hadid tadi. Dan juga seperti itu. Ada lagi nggak? Tuh, insya Allah seperti itu. Ustaz, tadi ada kata-kata sombong di dalam penjelasan Ustaz tuh. Kan biasanya kalau kita ingin membentengi diri kita dari sifat sombong dalam beribadah, dalam bersedekah dan lain-lain, haruslah diniatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Artinya kita tidak semuanya itu Allah lah istilahnya yang menjadi tujuan kita, bukan karena tepuk tangan manusia dan lain-lain. Iya, benar. Namun ada lagi yang saya pernah baca di dalam sebuah buku, tingkat yang lebih tinggi dari lillahi ta'ala adalah menjadikan diri kita ini katanya media. Media itu artinya hanya sebagai tempat aja. Kalau manusia itu berbuat baik, ya Allah yang menggerakkan itu kebaikan. Begitupun sebaliknya, kalau berbuat dosa dan lain-lain, Allah yang menggerakkan. Itu gimana tuh? Itu salah itu. Malah statement salah itu statement manusia yang pengen bener aja. Statement orang yang pengen bener. Jadi nanti kalau dia ngelakuin salah, ya ini Allah. Itu kitabnya apa saya juga nggak tahu. Yang jelas kan manusia itu disuruh tidak melakukan kedoliman. Lah kok dia berbuat dosa itu Allah yang menginginkan, le gundulmu. Kalau saya kan gitu. Itu kitab mana yang mengajari kayak gitu? Ya nggak bisa. Ya namanya lillahi ta'ala contoh. Sholat berjamaah namanya ya. Lillahi ta'ala. Benar sudah sholatnya. Sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, setengah tahun nih. Ada orang yang sholat tidak berjamaah. Nih mulai nih ngorek-ngorek. Kamu itu muslim sholat nggak mau berjamaah. Nah, yang diomongkan seorang ini kepada saudaranya ini apa? Mengajak atau ngerendahin? Kan beda. Iya. Kan beda. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Nah itu mulai ada ujub riya. Itu ngerendahin dia. Dan itu nanti ada sesuatu yang orang yang merasa ibadahnya bagus, sholatnya bagus, bacaan bagus dan sebagainya, penyakitnya ada. Saya masih bisa cerita karena saya sering menangani kasus penyakit seperti itu. Orang yang merasa ibadahnya tinggi, merendahkan ibadah orang lain, itu kenanya skizofrenia. Salah satunya adalah wudhu yang nggak selesai-selesai. Diulang-ulang, kalau ditanyain, kenapa kamu ulang-ulang terus-menerus? Enggak, karena dia malu. Karena di sininya ada yang ngomong batal, kentut. Nah seperti itu. Itu yang dia itu sering merendahkan ibadahnya orang lain. Kalau mamanya dia merendahkan bacaan sholatnya orang lain, direndahkan terus-menerus, nah itu nanti dia pada waktu takbir dia baca Fatihah, salah bacaanmu. Ada yang ngomong, akhirnya dia baca nggak selesai-selesai, sholat nggak akan selesai. Saya sering lihat itu Pak Ustaz, takbirnya berulang-ulang. Nah ya seperti itu salah satunya. Salah satunya walau alam ya, tapi ini yang sering saya temui. Sehingga alhamdulillah orang-orang yang ketemu dengan saya begitu, dia mengerti dan paham. Ya Ustadz, karena sejak kecil saya memang belajar agama. Nah setelah saya mulai tahu, nah itu ayah saya bacaannya begini, saya salahkan. Ibu saya begini, saya salahkan. Saya rendahkan di hati. Jangan ya, insya Allah jangan, nggak boleh seperti itu sombong. Itu
itu merasa ibadah itu punyamu aja. Nggak boleh. Nah dari situlah sebenarnya itu juga musibah. Akhirnya orang tersebut mau dia kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada orang tuanya. Ini yang salah satunya ya. Alhamdulillah hilang suara itu, alhamdulillah hilang. Yang disuruh wudhu ini hilang. Itu yang ngomong Dajjal atau jin biasa itu Pak Ustaz? Ya, yang ngomong di situ insya Allah itu ada jin, ada ifrit, termasuk ada Dajjal. Karena memang dia yang berani melawan akidah, bukan Allah yang melawan akidah itu Dajjal. Terus perkataan setan juga kalau merasa lebih baik itu karena khairul minhu itu. Iya benar. Jadi kalau setan itu tidak bisa menggoda seorang melakukan kejahatan, dia menggoda merasa dia lebih pintar, merasa dia lebih benar, merasa dia lebih baik, merasa ibadahnya lebih tinggi dari itu ya setan sama. Makanya jangan, udah biasa aja kita, karena yang menilai ini ada Atib di kiri kita, ada Rokib. Mau kemana nih kita? Kita iman kepada malaikat. Kita tahu ini ada Rokib, ada Atib. Mau apa kita ngomong? Mau ngomong apa nih kita nih? Mau ngomong apa? Ada Rokib, ada Atib. Mau ngomong apa kalau saya tanya? Coba. Mau ngomong apa? Coba di jalan ketemu cewek, umpamanya rambutnya kuning merah, pakai ini. Mau ngomong apa? Ada Rokib, ada Atib. Kalau enggak, kalau lupa ada Atib, weh. Nah itu lupa ada Atib. Kalau ada Atib ingat, astagfirullahaladzim. Nah itu namanya. Kan tahu sehingga kita dalam sehari-hari itulah yang namanya ingat kepada Allah. Jadi itu apapun bentuknya, mau ngejek nggak bisa. Wong namanya kepandaian, yang paling pandai itu Allah, yang paling pintar Allah, yang paling benar Allah. Kita itu hanya dititipin sedikit dari ilmu Allah Ta'ala. Sebenarnya sedikit, hafal ya sedikit, tapi sudah merasa kita itu kayak orang hebat. Lah kan salah. Kita ada di taklim, merasa orang di taklim itu di bawah kita. Iya salah. Yang tahu yang gimana? Lah dari kalimatnya aja udah kelihatan dia merasa lebih dari orang-orang yang datang pada taklimnya umpamanya. Nah itu ketahuan. Apalagi malaikat Atib ya tahu sekali. Wih hatinya dia begini, ya ditulis lah. Ngomong terus ya ditulis terus. Makanya kalau bicara hati-hati. Itu namanya wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Nah, mengingat Allah tidak hanya cuma zikrullah saja, tetapi apa yang kita kerjakan dari mulai bicara, kita ingat Allah, bicara yang baik, bicara itu yang mendidik. Kemudian apa tujuan kita kemana? Agar orang itu faham, agar orang itu kuat imannya, agar orang itu tauhidnya itu lurus, agar kalau itu diamalkan menjadi amal soleh beneran. Nah seperti itu. Kemudian kalau memang ada kita lakukan apa yang dilakukan di YouTube, kan banyak YouTube ada yang ngeluarin jin yang kelihatan, ya monggo itu kan haknya dia kalau punya ilmunya seperti itu. Ada yang di YouTube itu pamer kekayaannya, ada yang di YouTube itu pamer keluarganya, pengantin baru punya anak satu, pamer kemesraan, akhirnya berantem. Lah ya seperti itu. Kalau momennya kita di YouTube ingin meluruskan apa namanya yang teman-teman atau kita sendiri masih salah, ya itu menjadi ilmu. Dan kalau memang itu kita kerjakan setiap hari dan ingat kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Seperti itu insya Allah. Pak Ustadz, saya mau tanya lanjutan dari ayat yang tadi. Ya Pak Ustadz, masih satu ayat lagi dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat yang ke-23. Artinya, bismillahirrahmanirrahim, kami jelaskan yang demikian itu, maksudnya yang tadi Pak Ustadz, yang ayat 22, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi memang betul. Tadi sempat saya ceritakan kalau ada seseorang di mobil tabrakan, dia hanya lecet sedikit. Nah itu dia seperti berduka cita temannya meninggal. Padahal temannya itu udah disusun.
cara meninggalnya seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu berduka cita, tapi boleh. Tapi jangan maksudnya waduh sedih sekali ini. Meratapi seperti itu. Meratapi, nggak berhari-hari, Ya. berminggu-minggu, sehingga nggak bisa hilang. Ya memang benar. Makanya di situ itu sudah hanya Allah Ta'ala, termasuk orang yang luput tadi itu. Makanya di situ jangan merasa terlalu berduka cita. Di situ sudah ada takdir Allah. Jadi cukuplah, sedih boleh, tetapi jangan berlarut-larut. Nah, kemudian tadi saya juga sempat jangan pula bersuka cita dengan pemberian Allah. Gembira maksudnya. Ya, gembira dengan pemberian Allah, maksudnya itu gembira dengan rizki maksud saya ya. Iya. Saya belum cerita itu pemberian Allah, karena Iya. orang-orang tertentu dia mendapatkan rizki, mendapatkan harta itu menurut dia ya dari dia kerja. Kalau kamu umpamanya dulu di kontraktor ya kamu senang kalau dapat bonus. Menganggap itu dari kemampuan diri sendiri. Menganggap itu dari kemampuanmu. Tapi kalau umpamanya dirunut lagi umpamanya ya Tung ya, lah itu bonus itu dari mana? Nah itu pelan-pelan aja kita bisa berpikir bonus itu dari mana. Akhirnya kamu akan berpikir bonus itu dari sesuatu yang dikorek, sesuatu yang dikurang-kurangi dan dikumpulkan, dan sesuatu itu dibagi antara orang lapangan sama orang atasan, kan seperti itu. Nah kalau itu jangan bersuka cita. Lah kenapa? Kamu bersuka cita padahal itu kan sama. Itu kan korupsi, kamu kan nyuri di situ. Kok bersuka cita? Tahunya baru sekarang gimana Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa, ya tobatlah pada Allah. Amin, insyaallah. Ya, nah, tapi juga sama, jangan merasa apa yang diberikan walaupun harta itu halal, jangan juga bersuka cita bahwa itu dari apa yang kamu kerjakan. Karena itu karena Allah ingin memberikan aja. Loh, saya kan kerja keras. Banyak yang kerja keras itu juga artinya nggak kayak kamu, harus dipahami. Tapi kalau aku nggak mau tahu omongan apa itu, nah, orang ini memang dia tidak paham tentang Allah. Itu masuk kepada situ. Disitulah masuk orang-orang yang sombong. Lagi membanggakan diri. Di situ itu tetap nanti buntut-buntutnya tetap musibah lagi, kena begitu. Termasuk orang yang mengatakan dia menganggap apa yang dia lakukan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya, kalau memang dia salah ya memang nggak boleh. Itu tetap nggak boleh. Kalau memang dia kalau itu ngomong seperti itu, saya anggap ini catatan tidak begitu salah. Walaupun itu sebenarnya bukan itu, kan gitu ya. Bukan itu, tetapi itu hanya pilihan. Pilihan itu tadi, kalau dia mau makan durian, ya dia mau ya belum dicatat. Kalau makan dicatat. Kalau makan 1, 2, 3, 4, 5 biji mamanya, bukan butir ya. Nah itu ya nanti kalau sekian tubuhmu itu nggak sanggup, jadi nanti kamu akan BAB, mencret namanya. Kan seperti itu, kalau dia makannya begini melebihi ya memang ada aturan main dari Allah Ta'ala, tubuh itu tidak mampu menerima begini-begini. Tapi ada orang yang mampu, itu kelebihannya. Kenapa mampu? Karena hobinya makan durian. Memang beda-beda. Kan beda-beda, hobinya makan durian dia kebal. Kalau hobinya dia tuh mabuk, ya dia kebal dengan alkohol. Jadi kalau orang baru nyium bau alkohol langsung beliang, ya emang rata-rata belum pernah mabuk. Kalau mamanya kamu hobinya mabuk, mamanya ya ini umpama kan nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Insya Allah, walau alam ya, karena memang di situ tadi sempat saya ceritakan musibah itu memang jangan terlalu bersedih, boleh berduka cita boleh, bersedih boleh, tetapi jangan berlarut-larut. Karena kalau sedih berlarut-larut banyak kasusnya. Kasus itu nanti kesurupan jin yang intinya nangis terus, atau dia skizofrenia, macam-macam seperti itu. Ya, bangga juga nggak boleh, sombong nggak boleh kalau dititipi nikmat oleh Allah Ta'ala. Itu saya bilang Allah itu karena saya terjemahkan langsung. Kalau orang-orang kan nggak bisa. Jadi kalau orang dia itu bisa beli Fortuner mamanya, atau bisa beli CRV mamanya, itu bilang ini hasilnya anak soleha, itu sombong gitu namanya. Yang bilang soleh siapa? Kalau kepengen punya boleh Pak Ustaz? Boleh kalau kepengen.
supaya punya. Saya nggak mau jawab. Satu lagi Pak Ustadz, pertanyaan. Kan gitu ya. Satu lagi. Kalau saya tuh jawab, kepengen punya gimana caranya? Oh, saya nggak mau jawab. Satu lagi Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya agar istiqomah dalam menjalankan syariat atau aturan-aturan Allah seperti itu Pak Ustadz? Istiqomah itu memang sebelumnya diawali dari ilmunya dulu, fahami, kemudian aplikasikan terus-menerus. Dan istiqomah ini sulit karena pada saat seseorang atau kita mengaplikasikan ilmu yang ada di dalam otak dan hati kita ini, itu nanti ada ujian-ujiannya. Jangan dianggap mengaplikasikan syariat yang kita sudah tahu itu gampang. Enggak, sulit. Karena setan itu ada di depan, di belakang, kanan dan kiri kita. Gimana coba? Kita harus paham dari titik mana. Kita tidak tembus di titik umpamanya nyuri. Ya, setan tembus di titik umpamanya dia dikasih rezeki. Wah, bangga. Gitu. Banyak yang seperti itu. Akhirnya dia sombong. Dajjal itu masuk sudah. Leha-leha ada di dalam hatinya orang itu. Nah, kalau itu dipupuk terus ya istiqomah, sombong kan gitu. Nah, kalau istiqomah di dalam mengerjakan syariat itu sulit, setiap saat sulit. Kita itu mamanya ngevlog begini. Saya harus menjaga kalimat saya itu gimana caranya tidak salah di hadapan Allah. Kan harus dijaga. Kan nggak sembarangan ngomong mulut ini. Oh gitu Pak Ustadz ya? Iyalah. Pak Ustadz sendiri merasakan. Ya saya harus belajar. Setiap saya bicara ya memang harus saya atur. Kalau bisa tidak menyalahi aturan Allah yang ada dalam Quran maupun dalam hadis, itu harus setiap kali bicara. Lah kita ini gimana Pak? Oh ya Pak, Kita kan lagi belajar. Hah? Kita lagi belajar. Belajar aja sulit Pak. Ya tetap seperti itu. Tapi memang harus itu karena setiap saat ujian itu ada. Di sini, namanya kita masih paham kita ngomongin tentang masalah agama nih. Suatu ketika ada kita nyetel TV muncul orang yang di infotainment itu pakai suatu yang beliannya begini cewek lagi. Terus kita itu ya karena dia cantik ya domblong aja ya itu ya istiqomah tetepan. Istiqomah memandang. Nanti tanya, kamu mandang kok lama? Kan baru sekali. Kan ya tidak boleh 3 kali. Loh, itu kan jawaban Dajjal itu sebenarnya. Janganlah hadis itu dipergunakan, riwayat itu dipergunakan untuk membela. Enggak boleh riwayat itu dipergunakan untuk membela ya. Jadi intinya belajar. Semuanya belajar terus-menerus. Karena ujian itu ya di situ. Ujianmu di sini apa? Kamu bisa tahu. Ujianmu di rumah bagaimana? Kalau kamu di rumah dengan istri anakmu bagaimana? Kalau kamu di rumah orang tuamu bagaimana? Itu. Kalau saya ya sama. Ujian saya di sini apa? Ujian saya di MNC apa? Ujian saya di rumah bagaimana? Ujian saya pada saat mertua saya datang bagaimana? Tetap ada ujian Pak. Iya, semua orang itu diuji setiap saat. Walaupun Pak Ustadz gitu. Iyalah, emang saya nggak ada ujian. Itu kan orang-orang yang merasa dirinya masuk surga, biarin aja nggak punya ujian. Hanya duduk layah-layah di sini sambil gitu nggak bisa. Amal soleh itu harus dikerjakan. Tidak hanya cuma duduk ngomong aja ngalor ngidul, nggak bisa. Saya di sini ada satu ayat yang harus saya jaga. Salah satunya kabura maqtan indallahi yataqulu ma la taf'alu. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Ayat itu harus saya jaga agar yang saya bicarakan itu insya Allah saya diizinkan oleh Allah Ta'ala sudah mengerjakan. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya bilang, apa yang saya bicarakan itu tidak dicatat dosa dan kemarahan Allah. Kan seperti itu. Jadi ada tetap. Bukan untuk nyenengin gitu. Nyenengin. Kan gitu Pak. Ya ada orang-orang yang nyenengin ya ada.
Kali nyenengin nggak cuma lewat kalimat ya, lewat memberi uang pulsa. Ya dikit-dikit mati husnul khotimah. Kan jadi berat juga. Ya, bukan berat. Itu kan sebenarnya ilmunya dia tidak bisa diterapkan gitu. Jadi nggak berat. Padahal dia pintar. Iya, ilmunya nggak bisa diterapkan. Karena ada yang dia cari apa? Umat biar seneng sama dia. Lo kan nggak bisa seperti itu. Berkatalah benar walaupun tidak mengenakan. Itu seperti itu. Iya kan? Jadi intinya tetap harus kita katakan benar. Walaupun tidak mengenakan. Itu ada orang yang mencaci kita. Tapi kita nggak marah karena yang saya katakan itu insya Allah benar menurut syariat. Kalau orang mencaci kan dia nggak tahu syariatnya. Dia asal ngomong. Jadi ya kita diem aja santai. Orang punya dia juga nggak tahu mau bilang gimana. Kan gitu. Ya, sama seperti seorang suami ini, seorang ini selingkuh, istrinya nggak tahu kan ya diem aja suami. Gitu. Kalau nggak tahu ya diem aja. Kalau tahu kan baru ngomong kan gitu ya. Gitu Ji. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi insya Allah Al-Hadid itu yang tadi dua-dua itu memang sistemnya Allah Ta'ala yang dicatat apa yang dia kerjakan itu dicatat rapi oleh malaikat atid, dan yang itu yang jelek, yang baik rapi oleh malaikat raqib, dan itu yang nanti kalau salah terus-terusan itu nanti akan menjadi musibah bagi dirinya. Kalau yang baik tetap nanti suatu ketika orang tersebut diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Tapi kenikmatan itu yang nggak lekang. Kalau dia ujub riak sombong ya nikmat bisa diambil. Kalau momennya dia itu sudah dikasih kekayaan, dia ujub riak sombong nggak diambil, itu menguji kita. Kita melaknat dia terus apa enggak? Kan itu ujian aja. Ya kan? Iya benar. Nah iya nggak perlu ya, itu ujian kita. Lah kok kita itu mau melaknat gara-gara kita itu sebenarnya pengen kaya kayak dia lah. Nah itu kan sesuatu yang tidak diungkapkan tapi ada dalam otak tapi nggak mau ketahuan di YouTube kan gitu. Makanya jangan umbar kemesraan di depan umum. Makanya kalau saya cerita jangan nanti suatu ketika buruk itu akan dimunculkan karena apa? Yang mesra di depan umum itu sebenarnya menipu. Nah kalau sudah menipu ya nanti muncul beneran yang asli. Gitu salah satunya. Nah kalau udah jodoh tadi istilahnya rizki, jodoh dan mati. Nah akhirnya jodoh walaupun dia menikah umpamanya akhirnya pisah, lah kan nggak jodoh. Kan gitu. Intinya apa? Berarti catatannya salah. Bukan catatannya salah, mengartikannya. Jadi kalau dia itu memang berani sama umpamanya seorang wanita, dia berani sama orang tuanya. Biasanya kalau berani melawan sama orang tua, biasanya satu dia jauh dari laki-laki. Kalaupun maunya dia dekat dengan laki-laki, nanti laki-lakinya gantian mendera dia. Ini orang tua yang laki atau yang perempuan, Pak? Ini pura-puranya cewek lah. Dia itu selalu terhadap orang tua selalu berani melawan. Ya ayah, ya ibunya. Sama. Nah, ini biasanya nanti dia akan dijauhkan dari jodohnya. Satu, kalaupun dia mendapatkan jodoh laki-laki itu yang nanti menggantikan apa yang orang tuanya dulu itu kesel sama dia, yaitu dia mendapatkan jodoh yang ngeselin dia. Itu caranya Allah memberikan ujian kepada seseorang itu seperti itu agar dia itu sadar bahwa dulu kamu sama orang tuamu itu ngeselin. Orang tuamu itu nangis gara-gara kamu. Nah sekarang kamu mau apa? Aku nggak cocok sama suamiku karena suamiku ngeselin aku. Lah kan lupa dia bahwa dulu hobinya ngeselin ayah dan ibunya. Nah ya itulah yang tadi di dalam surat Al-Hadid. Jadi musibah itu tidak hanya cuma bencana aja, tabrakan, enggak. Musibah itu bisa aja kematian anaknya, bisa menjadi musibah atau ujian. Kemudian perceraiannya itu bisa menjadi musibah atau ujian, atau apa aja. Harta yang berlebih bisa aja itu menjadi musibah kalau dia itu senantiasa ujub, dia bahkan sombong diberi harta oleh Allah Ta'ala.
Kalau memang dia itu belum diberi musibah oleh Allah Ta'ala, ya nggak usah jengkel, karena para malaikat juga nggak jengkel. Insya Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini penjelasannya cukup dalam dan memang agak susah ya Pak Haji untuk menjalankan tauhid. Doakan kami supaya kami bisa istiqomah. Amin. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali penjelasan mengenai sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman, jika ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.